Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membicarakan mengenai teori, ya, teori atau landasan teoritik. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan aplikasi teori dan hipotesa. Jadi teori itu sebenarnya apa? Ya, teori itu sebenarnya adalah alat, ya, cara untuk menerangkan, cara untuk menganalisis, ya, dari kajian kita. Nah, sebenarnya teori itu berupa apa? Teori bisa berupa teori itu sendiri, berbentuk teori. Kalau teori, jika titik-titik maka titik-titik, itu ada hubungan sebab akibat. Itu teori, ya. Kemudian yang kedua itu bisa konsep, ya, definisi atau konsep. Kekuatan nasional itu definisi, ya. Kemudian unsur kekuatan nasional itu definisi. Kemudian yang berikutnya doktrin, ya. Doktrin itu misalnya politik luar negeri itu punya doktrin, seperti Amerika dulu punya doktrin Monroe, ya. Itu Amerika, benua Amerika hanya untuk bangsa Amerika, ya. Nah, itu namanya doktrin. Indonesia juga punya doktrin misalnya wawasan Nusantara, ya, bahwa wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu air itu adalah sebuah kesatuan, seperti danau kesatuan, bukan pulau yang terpisah-pisah. Jadi ini doktrin. Nah, dan bagaimana cara memahami, ya, teori itu sebenarnya bisa didapatkan nanti dari, kalau judul kita itu dari predikat, ya, tindakan yang dilakukan oleh subjek, ya, ya, misalnya tadi politik luar negeri Indonesia terhadap Pakistan, ya, politik luar negeri itu kan tindakan, ya. Nah, maka kita bisa menggunakan teorinya adalah teori tentang politik luar negeri, ya, karena itu tindakan, ya. Atau misalnya agresi Rusia, ya kan, terhadap Ukraina tahun 2021, subjeknya Rusia, agresi. Nah, jadi agresi itu kan tindakan, ya. Udah dicari aja teori-teori tentang agresi, ya, tentang itu. Atau misalnya tentang diplomasi, ya. Diplomasi Korea yang menggunakan Muslim friendly, ya, diplomasi kepada bangsa Indonesia, ya, di abad 21. Ya, subjeknya Korea Selatan, ya. Sementara diplomasi kebudayaan termasuk tadi Muslim friendly itu adalah bagian dari diplomasi. Nah, itu masuk di dalam teori. Ayo Kak, lanjutkan. Nah, kemudian kita lihat, ya, jadi sekali lagi itu adalah bisa diambil dari kata kerja, ya, yang dilakukan oleh subjek. Oke, next. Nah, kemudian apa itu aplikasi teori, ya? Kalau teori itu misalnya, ya, orang melakukan agresi, ya, atau negara melakukan agresi. Misalnya kalau mengapa Rusia melakukan agresi terhadap Ukraina. Nah, teori itu mengatakan misalnya ada 3 atau 4 penyebab orang atau negara agresi. Pertama adalah dia misalnya diundang oleh penguasa, ya. Atau yang kedua dia diundang oleh oposisi. Yang ketiga, dia tidak diundang oleh siapa-siapa, tapi dia datang ke situ karena apa? Dia punya kepentingan. Karena wilayah itu dianggap adalah wilayah pengaruh tradisional dia. Rusia menganggap bahwa Ukraina adalah bagian dari wilayah pengaruh dia, ya, jadi namanya sphere of influence, wilayah pengaruh. Jadi Rusia itu masuk ke situ karena ya menganggap itu adalah wilayah pengaruhnya. Nah, itu namanya teori, ya, teorinya. Nah, nanti kita akan lihat teorinya ada 3 untuk menerangkan agresi itu, gitu kan, atau 4. Nah, kita lihat yang namanya aplikasi teori. Teori itu, yang cerita agresi itu bisa disebabkan oleh 4 hal. Kita sambungkan, ya, kita cocokkan dengan kasus yang di lapangan. Bagaimana memahami Rusia ketika melakukan intervensi terhadap Ukraina. Pertama, apakah diundang oleh penguasa? Ternyata tidak, kan? Karena penguasa di Ukraina cenderung ingin keluar dari pengaruh Rusia, dia ingin bergabung ke Eropa Barat. Nah, kedua, dia diundang oleh oposisi, berarti benar, gitu kan? Atau ketiga, Rusia datang sendiri, ya, dia punya agenda karena wilayah itu adalah wilayah pengaruh. Jadi dari teori yang jumlahnya 4 penyebab konflik tadi, rupanya yang cocok, ya, yang pertama tidak cocok. Yang cocok adalah kedua, ya, karena diundang oposisi. Yang ketiga, dia punya agenda sendiri. Atau yang keempat itu adalah wilayah pengaruh dia. Jadi aplikasi teori akan, ya,
Dari 4 teori itu ya, dari isi dari materi teori itu yang cocok hanyalah 3. Itulah namanya aplikasi teori. Yang itu nanti turunannya namanya hipotesa. Jadi hipotesa akan berangkat dari rumusan masalah copy paste. Kalau pertanyaannya mengapa Rusia melakukan intervensi terhadap Ukraina di tahun 2021, maka kata mengapanya dihapus, ya, di copy paste. Rusia melakukan intervensi kepada Ukraina karena tadi ya, itu hasil aplikasi teori. Pertama, diundang oleh oposisi. Yang kedua, Rusia tidak diundang oleh siapapun, dia punya agenda sendiri. Yang ketiga, Rusia menganggap bahwa Ukraina adalah wilayah pengaruh dia. Jadi itulah namanya hipotesa. Jadi sekali lagi, hipotesa itu asalnya adalah dari teori, ya, rumusan masalah, kemudian ada teori, ya, cara atau alat untuk memahami persoalan, kemudian diambil aplikasi teorinya. Teori itu mungkin poinnya ada 3, ada 5 faktor, yang cocok berapa, misalnya yang cocok 2, ya itulah nanti disebut aplikasi teori dan turunannya namanya hipotesa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.